yang perlu kita garis merahi, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 102 tadi. Yang berbunyi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Allahu Akbar. Pak Ustaz, teman-teman jangan kalah PK lah. Ini kita kalah PK ini teman. Kasih kencang dulu lah teman-teman ya. Kasih kencang dulu lah. Tap-tap layarnya, share-sharenya. Ya, Minggu Barokah ini. Nanti sedikit lagi kita akan ada pencet. Minta kolekte dia. Kau juga dikolekte, betul. Jadi teman-teman perhatikan teman-teman ya, ini Minggu Barokah. Nanti sedikit lagi kita akan merayakan Hari Murtad sedunia. Saya yang memproklamirkan di TikTok ini Hari Murtad sedunia. Ya. Ya, jadi Bang RK yang akan memproklamirkan Hari Murtad sedunia. Saya yang proklamirkan nanti. Saya yang buat video Hari Murtad sedunia. Ya, tanpa paksaan ya. Jadi saya juga akan buat yang namanya apa? Kalau ada mualaf center, saya akan buat Murtadin Center di Flores. Di Flores saya akan buat yang namanya Murtadin Center ya. Kalau saya ada berkat lebih saya akan buat Murtadin Center besar ya. Besar saya buat Murtadin Center di sini. Ya. Pegang omongan saya, pegang omongan saya. Ya, karena apa? Sebab di atas kolong langit maupun di bawah bumi tidak ada nama yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dari nama Yesus Kristus. Tidak ada. Kalau saya bisa bilang, Musa menyembah Kristus, yes, Musa menyembah Kristus. Bahkan pohon semua apa, makhluk hidup semuanya menyembah Kristus. Semuanya itu Kristen. Saya jamin. Kalau mereka, Ustadz Nababan bilang apa? Ini adalah apa? Kambing Islam, ini Islam, semuanya Islam. Kalau saya bilang apa? Ini Kristen, semuanya Kristen saya bilang. Ya, jadi saya akan buat yang namanya Murtadin Center di Flores, di NTT, ya. Tapi dengan visi misi yang bagus. Tapi bukan untuk mengkristenisasi. Orang datang mau masuk ya dia disebut Murtadin. Nah, kayak gitu ya. RK yang nanti buat. Di Indonesia RK yang nanti buat. RK yang nanti buat. Ya, jadi gini teman-teman ya. Yohanes 14 ayat 6. Ayat yang membuat banyak orang tersandung. Ya. Yohanes 14 ayat 6 ini ayat pamungkas. Yang membuat banyak orang tersandung dan berpikir. Artinya apa? Dia bilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa, yang pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ayat yang membuat banyak orang terguncang. Artinya menuju surga hanya melalui sang anak atau sang putra. Tidak ada. Tidak ada yang lain, tidak ada. Ya, hanya melalui Yesus, sang putra, sang sabda. Yang lain tidak ada. Tidak ada yang lain. Ya, makanya Alkitab mencatat apa? Sebab di atas kolong langit maupun di bawah bumi tidak ada nama yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus Kristus. Tentunya kita semua ini beriming-iming dan ingin sampai ke surga. Semua manusia. Semua manusia kalau mati pasti mau surga. Tapi saya tidak tertarik dengan surganya Pak Ustadz. Tidak tertarik. Ya. Sangat-sangat tidak tertarik. Nah, surga yang saya tertarik adalah surga yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Ya, dan para nabi sebelumnya. Ya, itu yang surga yang saya rasa tertarik. Ya. Jadi di dalam Yohanes 10 ayat 28 mengatakan, dan aku satu-satunya dari semua nabi. Nabi Musa tidak pernah mengatakan apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu. Tidak ada Nabi Musa ngomong. Ibrahim tidak pernah mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu. Tidak ada. Adam tidak pernah mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu. Ishak tidak pernah mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu. Apakah Nabi Muhammad pernah mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu? Tidak ada.
Satu-satunya yang mengatakan demikian hanyalah apa? Yesus Kristus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu dan setiap orang tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun sudah mati. Saya tentunya mau ikut orang yang sudah ada di surga. Saya tidak akan ikut orang yang belum ada di surga. Logikanya gitu. Saya mengikuti orang yang sudah ada di surga. Bukan mengikuti orang yang belum ada di surga. Yesus naik ke surga disaksikan oleh banyak orang. Yesus bilang, akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Kali 5 kah? Kali saya teriak setengah mati kan tidak kali 5. Dia menang terus. Oke teman-teman ya, seperti itu. Pak Ustadz silakan sanggah bantah saya omongan saya. Ingin apa silakan Pak Ustadz. Tap-tap layarnya teman-teman ya, share-share-nya. Baik, baik. Kirim. Baik, baik, baik. Saya mau tanggapi dulu ya opening dari RK tadi. Tadi katanya ada seorang ustadz mengatakan Ustadz Nababan. Ya, katanya ini Islam, hewannya itu Islam. Ya, kalau saya nilai ya omongan beliau betul gitu. Kenapa? Nih, coba lihat. Coba. RK di mute dulu RK. Ya, oke. Teman-teman semuanya, ya, lihat nih RK, ya. Nah, dalilnya mana? Baca Al-Quran. lah, ini ada suara kau RK. Bluetooth disconnected. Bentar ya. RK coba ngomong. Ini saya mute. Saya tadi pakai Bluetooth. Baik. Sorry, lanjut. Pantas. Bisa ulang lagi Oke. Pak Ustadz, bisa ulang lagi Boleh, nggak boleh. apa-apa. Ulang lagi, batalkan, ulang. Ulang, batalin. Saya orangnya fair kok, batalin. Batalin gimana Pak Ustadz? Batalin dulu lah. Iya, batalkan. Batal ke match. Waktunya kepotong tuh. Makasih. Tinggalkan match. Oke, pencet. Silakan Bos. Oke, ya. Tadi katanya kata Ustadz Nababan gitu ya, kata Ustadz Nababan ya, kambing Islam, terus apa aja hewan disebutkan beliau adalah Islam, kan kayak gitu ya. Saya tidak memungkiri perkataan beliau itu memang ada buktinya. Coba kalau kita lihat buktinya ya. Nih RK, di sini kambing mau dibaptis ya, itu ngamuk dia kambing itu. Jadi nggak mau dia kambing itu nyembah manusia, nggak mau. Ngamuk itu kambing mau dibaptis tuh, nggak mau dia nyembah manusia. Kambing aja nggak mau nyembah manusia, nggak mau nyembah manusia gitu. Ya betul, dia tahu gitu siapa Tuhannya itu kambing, makanya dibaptis dia nggak mau gitu loh. Ngamuk itu kambing mau dibaptis kawan. Ya, perlu kau ketahui seperti itu. Terus ya saya tidak memasalahkan hal yang lainnya. Tadi kata RK, saya ada ke-trigger juga ya. Ke-trigger juga, RK mengatakan kita mengikuti yang datang dari surga. Waduh, teman-teman semuanya ya. Sayang, seribu sayang. Pembuka kunci surga itu RK adalah Nabi Muhammad SAW. Nih. Nih ya. Nih saya ketikin. Sebar. Oke, nih dalilnya. Nih. Perhatikan RK. Nih ya. Nih ya. Aku mendatangi pintu surga dan minta untuk dibukakan. Penjaga surga pun berkata, "Siapa kamu?"
Aku menjawab, Muhammad. Penjaga surga berkata, aku telah diperintah membukanya untukmu. Dan aku tidak boleh ya membukanya untuk orang lain sebelummu. Berarti Yesus sekarang masih gentayangan di atas langit. Gentayangan berarti nunggu nabi kami dulu Yesusmu kawan ya. Jadi ikutilah yang menciptakan surga, bukan yang numpang di surga, jangan. Kata RK tadi Yesus kan turun dari surga. Ngapain kita ngikutin orang yang numpang di surga? Lebih baik ya kita mengikuti pencipta surga. Dan yang pertama kali yang membuka pintu surga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seoga saya kalau ikut Yesus yang masih gentayangan gitu. Surga belum dibuka gitu. Ya, belum dibuka. Nah, jadi seperti itu RK. Jadi ada tuh ya. Ini langsung dua ini ya, kena kamu. Dua jawaban. Tidak akan ada yang bisa membuka pintu surga selain Nabi Muhammad, apalagi cuma Yesus. Tuh ya, biar kamu tahu. Renungilah gitu ya RK ya. Aku mau bertanya ya tentang Bible-mu. Kamu mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, sesuai Yohanes 14 nomor 6. Coba buktikan perkataan itu ditujukan kepada Kristen. Coba. Atau ada secara tekstual, Yesus mengaku, aku akan menjamin Kristen masuk surga. Apakah ada seperti itu? Aku mau tanya, kalau kamu bawanya Yohanes 14 nomor 6, itu kan dia lagi ngomong sama Thomas dan Filipus, yang mana mereka bukan Kristen. Karena Yesus itu adalah Bani Israel. Quran surah Ali Imran ayat 49. Nabi Isa dari Bani Israel, kan kayak gitu. Tapi kalau di tempat RK, dia berkata dalam Matius 15 nomor 24 ya, dia itu diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Kalau RK, Israel kagak. Bani Asia ngaku-ngaku Israel rohani. Jadi coba buktikan kosakata itu untuk Kristen. Atau ada tulisannya ya, Yesus menjamin Kristen. Kayak Nabi Muhammad tadi menjamin. Ayo silakan. Silakan pencet Pak Ustadz. Gas, yang penting jangan trauma aja debat sama saya. Belum muncul. Belum muncul. Pencet. Oke. Saya harap habis ini Pak Ustadz tidak trauma debat dengan saya. Ya, karena tidak ada yang mau saya debat lagi selain Pak Ustadz ya. Ya, sampai kita udah bertemu debat offline ya. You sama I aja yang berdebat ya. Oke, poin pertama. Ustadz, meskipun Nabi Muhammad di dalam keimanan kalian mengatakan dia pembuka surga, saya tetap tidak tertarik. Kenapa? Yang dijanjikan adalah jannah. Coba Pak Ustadz tunjukkan. Di dalam Al-Quran, kalau jannah itu surga atau uranon seperti yang di dalam Alkitab. Jannah kan kebun, taman. Mau Pak Ustadz marketingkan sekarang, bilang orang Islam dijamin surga sama Muhammad dan membuka surga, tetap orang Kristen tidak akan tertarik dengan surganya kalian. Iris kuping saya. Kenapa? Karena ini. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Nah, video inilah yang membuat orang Kristen tidak tertarik dengan surganya Pak Ustadz. Tidak tertarik. Jujur. Ini kita jujur-jujuran aja, buka-bukaan aja. Nggak ada yang tertarik. Yes. Nggak ada yang tertarik. Nah kemudian kedua Pak Ustadz. Ini video Ustadz Nababan. Ya kan?
Ayat 18. Apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah bersujud kepada Allah? Pak, Bu, kalau sujud Islam apa tidak? Semua alam ini tunduk kepada mekanismenya. Ya, ini video kambing itu Islam, semua Islam, semua Islam. Islam ini kan orang yang berakal. Ya enggak Pak Ustadz? Islam ini kan orang-orang yang berakal. Kalau kambing Islam, memangnya kambing berakal? Kucing Islam, kucing berakal, punya akal budi kucing. Jadi ketika kalau kambing masuk surga, apakah kambing juga dapat 72 bidadari? Saya tanya ini Pak Ustadz, ini saya tanya. Ketika kambing itu masuk surga, apakah kambing juga dapat 72 bidadari? Kucing ketika dia berakal, dia itu Islam, dan kucing itu berakal, apakah kucing juga dapat 72 bidadari? Itu pertanyaan saya. Ya, ini membuat orang bingung. Ya, membuat orang bingung. Ya, kalau kambing, apakah kambing syahadat? Apakah kambing mengucapkan 2 kalimat syahadat? Saya tanya. Coba saya tanya. Apakah kambing itu Islam? Apakah kambing itu juga sunat? Kalau kucing Islam, apakah kucing itu juga sunat? Pertanggungjawabkan omongnya Ustadz Nababan. Ini yang jadi kita blunder gitu. Pertanyaan saya itu gampang. Ketika kambing itu Islam, apakah kambing juga dapat 72 bidadari? Pertanyaan, bukan statement. Ketika kucing itu Islam, apakah kucing itu juga melakukan 2 kalimat syahadat? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, kemudian poin berikutnya Pak Ustadz. Kaum muslimin, tapi Ya. Poin berikutnya Pak Ustadz. Ya, ketika Anda bertanya kepada saya, apakah Yesus itu masuk surga? Masuk surga, Dok. Surga kami bukan surga-surga taman, ada 72 bidadari, tidak. Rasul 1 ayat 11. Ya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, kamu berdiri melihat langit. Yesus yang kamu lihat terangkat ke surga ini dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, bukan naik ke taman." Yesus naik ke surga, bukan naik ke taman. Kemudian kedua, saya membuka sebuah dalil literatur dari The Antiquities of the Jews dari Flavius Josephus. Ini seorang sejarawan Yahudi. Seorang sejarawan Yahudi dalam The Antiquities of the Jews. Dia bilang apa? Ya, created them alive again the third day. Pada hari ketiga dia Waktu habis kawan. Nanti itu. Silakan Ustaz. RK, tuh, pencet. RK, kau ambil pulpen dulu dah ya. Yang ditanya apa, jawabnya apa gitu loh. Iya, saya tidak menanyakan Yesus masuk surga atau kagak. Yang saya tanyakan, ku ulang ya pertanyaanku. Mana jaminan dari Yesus? Dia langsung berkata, aku menjamin Kristen masuk surga. Kok malah Yesusnya yang masuk surga? Saya nggak ngerti jawaban apa itu. Ambil pulpen agar kau ya mencerna gitu. Dan kurangi makan babi ya mencerna di otak pertanyaanku gitu. Jangan makan babi terus, beku otak. Akhirnya apa? Pertanyaan orang nggak paham. Kan gitu. Ya, ambil pulpen lah ya. Terus nih teman-teman. Masalah kata RK, ya RK ini nggak paham kosakata mustarok satu arti bisa beberapa makna dalam kosakata Arab ya teman-teman, dalam lugah Arab. Di sini ya kalau kita lihat tergantung dari kalimatnya. Di sini nah ya jannatin
Allah menyebutkan kamatsali jannatin, maknanya kebun. Betul. Ya, tapi kalau di lainnya ulaika ashabul jannah. Ya, di sini penghuni-penghuni surga. Jadi ya RK, ada yang namanya bahasa Arab itu, satu kata bahasa Arab puluhan arti dalam bahasa Indonesia. Kau harus paham tuh, sekolah. Sekolah bahasa Arab tapinya, bukan sekolah umum. Ya. Terus kata kau ya, kau tidak tertarik masuk surganya Islam. Oh ya, pertanyaannya. Ya biar nggak hilang ya. Katanya apakah nanti bila kambing masuk surga itu akan dapat 72 bidadari? Waduh. Teman-temannya, bidadari itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hadiah Allah yang diciptakan secara langsung kepada penghuni surga dari berjenis kelamin manusia, bukan dari kambing. Kalau kambing ya di kepercayaan agama Islam mereka menjadi tanah. Hewan-hewan itu menjadi tanah, kembali ke tanah gitu. Oke? Gak nyambung. Makanya gak nyambung gitu. Aduh. Kambing kok mau kau paksakan jadi 72 bidadari. Jadi RK ini ya memaknakan apa? Ini pulpen buat makan gitu. Maunya kayak gitu. Jadi tidak menempatkan suatu barang itu pada fungsinya. Itu RK. Sampai-sampai pulpen mau dia makan. Nah, padahal kan pulpen fungsinya untuk menulis. Padahal kan bidadari fungsinya untuk melayani penghuni surga yang berasal dari manusia, bukan dari kambing. Aduh, ya tuh. Terus kamu tidak tertarik dengan surganya Islam? Ya, alhamdulillah lah. Nanti malah sesak surgaku pula kalau kau tertarik. Oh enggak lah, jangan. Ngapain kau juga ikut-ikutan sesak nanti? Biar aja lebar nggak ada kamu. Kan gitu. Bahkan saya juga tidak tertarik RK. Ya, tidak tertarik masuk surgamu yang di dalamnya ada pesunda. Coba kau buka ya. Yang pertama kali masuk kerajaan surga di dalam Kristen adalah pesunda. Dan pemungut cukai ya, tukang pajak sama pesunda itu lebih duluan masuk surga. Dan di dalam surgamu nanti ada perang naga gitu loh. Kalau ada perang naga nggak tertarik sama sekali saya. Itu surga atau neraka kayak gitu. Terus surgamu kan isinya cuma apa? Isinya hidup seperti malaikat katanya, yang memuji, menyembah Tuhan selamanya. Kan kayak gitu. Malaikat hidup seperti roh ya, seperti malaikat. Ini apa saya pikir kayak gimana surganya? Casper itu. Ya. Jadi cuma rohnya doang yang hidup, jasadnya nggak ada. Itu kayak Casper gitu loh. Apakah kayak gitu kalian nanti? Ya kayak Casper gitu di surga, memuji Tuhan kalian. Satu dulu dah pertanyaannya biar kamu nggak belit-belit jawabnya ya. Tuh pertanyaanku tadi dicatat. Silakan. Di mana Yesus menjamin Kristen ya secara tekstual? Adakah di Bible menjamin Kristen masuk surga? Dah. Baik, silakan. Pencet, Ustaz. Cara Pak Ustadz jangan trauma habis ini ya. Soalnya ini jurusnya besok kan gongsi pace, jadi kita pakai jurus sing song dong steng stong. Oke, Pak Ustadz, perhatikan baik-baik. Kenapa saya tidak tertarik dengan surgamu? Kami yang makan babi ini, ya, kami yang makan bebong ini. Kami yang makan bebong ini tidak tertarik dengan surgamu. Kenapa? Nih, tadi kan dapat bidadari, sekarang dapat pangeran. Di surga disiapkan bidadari, sementara untuk wanita disiapkan apa? Mohon penjelasannya. Kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata kalau perempuan memang disiapkan apa yang bersedia melayani ibu.
Pertanyaannya, kalau ibu-ibu dapat pangeran. Pertanyaannya gini Ustadz, suaminya yang di dunia itu cemburu kagak? Kan dia udah nikah di dunia ini kan. Dia masuk surga, dia dilayani sama pangeran. Nah, ketika suaminya juga masuk surganya Islam, cemburu nggak? Lah, istri gua yang di dunia dilayani sama pangeran-pangeran. Lah, suami gua yang di surga dilayani sama bidadari. Nah, ini menyangkut perasaan. Batin ya. Coba ibu-ibu silakan pakai perasaannya. Ketika ibu-ibu masuk surga, suami ibu-ibu dilayani 72 bidadari. Perasaan ibu-ibu ini gimana? Ketika ibu-ibu melihat suami-suami masuk surga, ibu-ibunya juga masuk surga. Perasaan ibu-ibu suami-suami ini ketika suami istrinya di dunia dilayani sama pangeran-pangeran, perasaannya gimana? Ini menyangkut perasaan ini, menyangkut perasaan. Nah. Kemudian kedua, terkait pesundal yang bertobat. Kata Pak Ustadz. Ya, kalau bicara tentang pesundal yang bertobat, Pak Ustadz, lebih baik orang berdosa bertobat dan memiliki kerajaan surga daripada orang ya yang so alim. Ya, banyak tuh di ponpes-ponpes masuk berita tuh. Nah, itu coba Pak Ustadz pikirkan. Lebih baik pesundal yang bertobat dan masuk surga. Lebih baik pemungut cukai yang bertobat dan masuk surga. Iya kan? Coba kita pikir. Orang berdosa bertobat. Orang berdosa itu bertobat. Itu lebih baik daripada orang yang so alim. Coba kita pikir sampai kedua. Kemudian poin berikutnya. Pertanyaan saya. Kalau kambing itu Islam, ada tuh kambing-kambing yang dipelihara sama oten-oten. Apakah mereka juga dimualafkan? Ada tuh kambing-kambing dipelihara sama oten-oten. Mereka dimualafkan enggak? Bagaimana cara mereka dimualafkan? Apakah mereka juga mengucapkan 2 kalimat syahadat? Karena seluruh yang bernyawa ini adalah Islam. Jadi bagaimana mereka dimualafkan? Apakah kambing juga dimualafkan dan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Jawab. Ustaz. Poin berikutnya. Kapan Adam dan Hawa itu dijamin Islam? Coba buka dalam Taurat. Al-Quran itu kan di abad ke-7. Coba buka Taurat, Pak Ustadz. Saya pingin tunggu Pak Ustadz itu membuka Taurat. Kan Pak Ustadz bilang, ya hanya yang beragama Islam saja masuk surga. Pertanyaan saya, kapan Adam dan Hawa itu dijamin Islam sama Allah? Coba buka Taurat. Kapan Adam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kapan Nabi Musa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Karena Islam ini kan tidak terlepas dengan 2 kalimat syahadat. Iya toh? Ya, kalau bilang Yesus menjamin hidup yang kekal, jelas Yohanes 10:28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu dan setiap orang tidak akan binasa sebab akulah kebangkitan dan hidup. Dia sudah di surga, disaksikan oleh banyak orang. Kisah Rasul 1 ayat 11. Silakan Pak Ustadz, saya kembalikan. Teman-teman semuanya, jawabannya mana ya? Kok nggak ada jawabannya ya? Mana janji Yesus atau jaminan Yesus untuk Kristen gitu loh? Yesus berkata, aku akan memasukkan Kristen ke dalam surga. Mana jawabannya ya?
Saya harap RK jawab dulu ya, baru saya akan jawab pertanyaan RK gitu. Oke? Biar nggak, saya cuma satu aja loh nanyanya ya. Tapi nggak dijawab juga gitu. Jadi saya tunggu dulu jawabannya, baru saya akan menjawab apa yang dia katakan ya. Di ayat berapa Yesus menjamin Kristen masuk surga ya. Terus kalau kau pakai Yohanes 14 nomor 6 tadi sudah kubilang, buktikan itu dia ngomong sama Kristen. Dia ngomong sama muridnya Filipus dan Thomas, yaitu Yahudi. Nah sekarang jaminan untuk Kristen mana dari Yesus? Dijawab gitu. Aduh. Pintarnya apa teman-teman? Hanya memframing kan kayak gitu. Tadi dibawakan video wanita dapat pangeran. Betul, dapat pangeran dia. Kalau di dunia dia tidak menikah, dia ingin suami di surga, Allah adakan dia. Bukan ibu-ibu yang udah beristri. Yang udah beristri itu, maka si istrinya itu akan jadi ratu bidadari. Kenapa? Sudah jelaskan di Al-Quran kita itu ya, dimasukkan dengan apa yang kita kehendaki ada di dalamnya. Makanya nih ayat-ayat Al-Quran ya teman-teman semuanya. Nih ya, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Jelas dong, seorang suami pasti menghendaki istrinya yang di dunia menjadi ratunya. Gitu. Di surga kau kayak gimana? Casper kan gitu. Casper. Nggak ada jasadnya, banyak pula pesundalnya. Kan kayak gitu. Ini surga atau tempat prostitusi gitu. Kok pesundal masuk duluan ke dalam surga? Di dalamnya pun ada perang naga. Mati pula PLN-nya. Ada yang jual lampu templok di dalam surganya RK. Ada 5 gadis, ada 10 gadis, 5 bodoh, 5 pintar. Yang 5 ya bawa lampu, yang 5 dia kagak bawa lampu, minta minyak tanah. Karena apa? Di surganya nggak ada lampu, kan gitu. Jadi ngapain tertarik sama surga kau, hidupnya kayak Casper, kayak gitu. Terus ada perang naga. Lah, habis itu banyak tempat prostitusi gitu, pesundal-pesundal masuk duluan dalam surgamu. Apa tertariknya aku di kayak gitu tempatnya? Yang jelas aku tidak tertarik ya kayak gitu. Ya teman-teman semuanya, saya akan jawab ya pertanyaan RK. Kalau RK-nya kooperatif, ya mau gimana gitu, nggak bisa maju diskusinya. RK-nya ditanya satu aja nggak jawab. Padahal udah sesi berapa ini? Sudah setengah jam lebih gitu berlalu live streaming kita kan. Masa satu pertanyaan aja nggak dijawab dia? Bayangkan. Mana jaminan Yesus untuk Kristen? Kalau Yohanes 14 nomor 6 itu untuk Filipus dan Thomas, Yahudi. Dia hanya untuk Israel. Bukan untuk kau. Kalau untuk kau dia kagak kenal. Makanya kau baca ya, kitabmu betul-betul dibaca. Di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23. Kau itu bakal diusir Yesus. Alih-alih mau dimasukkan ke surga oleh Yesus, yang diusirnya iya. Mana jaminannya? Yesus mengatakan aku menjamin Kristennya, Kristen ke surga. Harus dong spesifik kayak Nabi Muhammad tadi ya. Kalau di sini kan spesifik nih ya. Kalau masalah Nabi Muhammad, spesifik Nabi Muhammad mengatakan ya. Di sini seluruh umatku akan masuk surga. Ada nggak Yesus ngomong kayak gitu? Seluruh Kristen akan masuk surga. Cari itu ya, cari. Tunjukkan sama saya, ada nggak seperti Nabi saya Yesus ngomong? Yang ada dia hanya untuk domba dari Bani Israel. Saya harap jawab dulu. Adakah omongan Yesus menjamin Kristen masuk surga? Silakan. Hai Ustaz. Gas. Pak Ustadz di sebelah ini jangan sampai teman-teman, saya kalau PK terus ini jangan sampai saya tembak sendiri nih teman. Karena saya top up sendiri, saya tembak sendiri nih. Aduh, bantu saya dulu. Kalahkan dia dulu, patahkan binnya ini teman-teman ya. Aduh, aku pakai akun sebelah, aku tembak sendiri nih.
Ya. Ya. Oke, poin pertama Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang surga seperti apa? Surga prostitusi. Ya Pak Ustadz. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Zakar laki-laki yang memeluk Islam ya? Benar nggak? Atau salah? Saya bertanya itu. Berdiri 70 tahun. Kuat kali, bos. Kuat kali lah. Ya, tapi itu oke lah ya, enggak apa-apa ya. Kemudian berikutnya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz bertanya bahwa di mana Yesus di surga? Nih Pak Ustadz, perhatikan baik-baik Pak Ustadz ya. Saya jawab pertanyaan. Teman-teman, tap layar ya. Oke, saya jawab nih Pak Ustadz. Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi, garis bawahi. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat-tempat ya. Ini keterangan tempat ya. Tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku bertempat di mana Yesus berada, maka kamu pun berada. Sekarang ini kita bicara tempat yang Yesus sediakan bagi kita, tempat di mana Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita. Di mana tempat Yesus menyediakan tempat bagi kita? Mari kita lihat. Kisah Rasul 1 ayat 11. Yesus yang terangkat ke kemana? Ke jannah atau ke surga? Yesus yang terangkat ke jannah, bukan. Ke surga, bukan ke jannah. Kalau jannah kan kebun kan, Pak Ustadz tadi sudah bilang, jannah kan kebun. Yesus yang terangkat ke kebun, maaf, bukan kebun. Yesus tidak pernah terangkat ke kebun. Ya, seperti yang Pak Ustadz sampaikan. Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang mereka lihat naik ke surga. Karena apa Yesus bilang Yohanes 14:2? Sebab di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jelas. Iman Kristen jelas. Di mana kamu berada, Yesus terangkat ke kebun. Bukan. Yesus terangkat ke Uranon, ke surga. Bukan terangkat ke kebun. Tidak ada tata bahasa Indonesia yang bilang Yesus terangkat ke kebun. Tidak ada. Tidak ada yang bilang Yesus terangkat ke kebun. Itu tidak pernah ada. Ya, saya kasih tahu kalian. Tidak pernah ada. Ya. Itu so simple. That simple. Intinya kacamata. That simple. Ya. Ya, kemudian. Ya, berikutnya pertanyaan saya kepada Pak Ustadz nih. Ya udah jelas tuh, Yesus di mana? Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Tempatnya di mana? Kisah Rasul 1 ayat 11. Dia di surga, bukan di kebun. Yesus di surga, bukan di surga. Terangkat ke surga, bukan terangkat ke kebun. Ya, jelas itu, itu tamparan keras itu. Itu tamparan keras. Yesus terangkat ke surga, disaksikan. Bukan terangkat, tidak ada tata bahasa Indonesia terangkat ke kebun, tidak ada. Itu jelas sekali itu. Saya pikir orang yang berpikir dan bernalar, dia akan merenungi apa yang saya sampaikan ini. Ini main psikis ini. Ya. Kemudian Pak Ustadz, yang pertanyaan saya tadi kepada Pak Ustadz. Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz tadi ya. Makasih Bang Antoni. Pertanyaan saya kepada Ustadz. Di mana di dalam Taurat dijanjikan Adam agama Islam? Sehingga betul bahwa Adam itu beragama Islam dan Islam itu bisa masuk surga. Coba tunjukkan. Jawab itu. Ustaz, saya minta itu. Itu aja, gak usah yang lain-lain dulu.
supaya saya juga ikut Adam. Silakan. Baik, ku jawab ya. Baik. Pertanyaanmu ini nggak ada konteksnya dengan siapa yang memasukkan surga gitu. Malah menanyakan cerita Adam. Heran saya. Yang kita bahas ini siapa yang memasukkan ke surga, bukan bahas Adam. Berapa botol kau minum? Hah? Aduh. Dicarinya dalam Taurat pula. Taurat bukan kitab saya, ya Al-Quran kitab saya. Kalau kau mau nyari Taurat, ya sama Yahudi sana. Jangan sama saya. Di mana di dalam Taurat, Adam itu, ya dari surga. Maksudnya apa dari Taurat? Makanya kau ini berapa botol udah minumnya? Heran saya dengan pertanyaannya gitu. Coba ya, dari jawaban kamu tadi nggak ada sama sekali Yesus menjamin Kristen masuk surga. Yang kau tunjukkan tadi, Yesus itu lagi bicara sama Thomas. Nah, nih ya. Udah ku bilang dia bicara sama Thomas sama Filipus. Tuh, kata Thomas kepadanya. Dia lagi bicara sama Thomas, oke? Yang ku cari sama kau ya, di mana Yesus menjamin bahwa Yesus menjamin Kristen atau Katolik masuk surga, bukan menjamin si Thomas yang ku cari. Emang kau pikir si Thomas ini Kristen gitu? Mimpi. Sejak kapan Thomas Kristen? Kau mau buktikan Thomas ini Kristen? Orang ngomong sama Thomas kan kayak gitu ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Dia menyediakan tempat ke surga gitu. Di rumah Bapaknya banyak tempat katanya. Itu untuk Thomas. Oke? Kalaunya untuk Thomas ya dari Yesus, saya percaya gitu. Ya. Percaya, karena surganya Yesus dengan surganya Kristen atau Katolik memang beda. Kalau surganya Yesus, di sana Yesus kawin dalam surga. Ya, dalam Wahyu 19 nomor 7. Yesus tuh kawin di dalam surga. Terus ya, di surganya Yesus ada makan-makan. Dalam Matius 8 nomor 11. Ya, akan makan-makan satu meja dengan Abraham. Nah, itu kata Yesus. Dalam surganya dia. Terus di dalam surganya Yesus, ya Yesus menjanjikan 100 istri, bukan pesundal. Kalau pesundal itu ya surganya kau, Katolik. Ada perang naga surga, kau tuh bukan surga Yesus. Jadi saya nggak akan tertarik ya dengan surga kau. Tertariknya dengan surganya Yesus. Ada dijanjikan Yesus 100 istri kan. Dalam Matius 19 nomor 28. Tinggalkan istrimu demi namaku, kamu akan mendapat 100 kali lipat. Kan kayak gitu. 100 kali lipat istri. Jadi enak, udah makan satu meja dengan Abraham, terus juga dijanjikan Yesus 100 istri, terus juga Yesus di sana akan kawin, ada kawin mawin. Daripada seperti surga kamu, isinya udah roh, kagak ada jasadnya, ada perang naganya, PLN-nya mati, apalagi di dalamnya tuh, ada yang jual minyak tanah. Nggak tertarik orang. Masa di surga Katolik kayak gitu, hidup kayak Casper gitu dalam surga? Beda lah surga kau dengan surga Yesus, memang beda. Kalaunya surganya Yesus itu sama yang digambarkan oleh umat Islam, ada kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Itu. Oke? Nah itu RK, kalau kau tunjukkan video-video melulu samaku ya, bukan sebuah data, ayo. Di mana kehendak Bapak nih ya? Aku mau tanya, di mana kehendak ya dari Bapak agar Yesus itu menyelamatkan Kristen? Ayo, di mana?
Silahkan, jangan omongan sama Thomas kau pakai lalu mengklaim itu untuk dirimu. Nggak bisa. Perikopnya ada. Dia ngomong sama Thomas dan Filipus, bukan ngomong dengan Kristen. Atau kau mau buktikan Filipus dan Thomas itu Kristen? Silahkan, ya. Coba. Baik, baik Ustaz. Mantap, mantap, mantap Ustaz. Mantap, mantap. Gas. Teman-teman di tap-tap layarnya, share-share-nya teman-teman ya. Baik, Ustaz. Gini Pak Ustaz. Saya dari tadi ini bertanya-tanya, bertanda tanya dan bertanya-tanya. Ketika surga disuguhkan 72 bidadari, dan ketika surga disuguhkan pangeran-pangeran, pertanyaan saya, ini pertanyaan, apakah ada rintihan-rintihan? Sama seperti di bumi. Itu pertanyaan. Ketika di surga disuguhkan 72 bidadari, dan ketika di surga ada disediakan pangeran-pangeran, pertanyaan saya, apakah ada rintihan-rintihan? Itu pertanyaan, bukan statement. Rintihan sama seperti di dunia ini. Ya. Yang Kristen-Kristen, dikasih tahu kau di bawah ya. Jangan pernah tertarik ya. Kau dapat tempeleng dari saya nanti itu ya. Ya, itu pertanyaan. Nah, kalau di surganya Kristen, merdu. Kenapa merdu? Kayak gini nih. Surga Katolik, jelas. Jelas. Nada mayor, nada mulia. Itu jelas, teman. Itu jelas, teman-teman. Jelas sekali itu, guys. Ya. Kemudian saya ada mendengar satu statement dari Pak Ustadz. Enggak, Pak Ustadz, itu statement, itu pertanyaan ya tadi ya, bukan statement ya. Apakah ada rintihan? Ketika Pak saya mengatakan tentang Taurat, ada nama Islam dan lain-lain. Pertanyaan saya gini, Ustadz. Ya tanya aja kepada Yahudi, kan Pak Ustadz bilang kan. Oh berarti apakah Allahnya orang Yahudi ini berbeda dengan Allahnya Islam? Apakah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu berbeda dengan Allahnya Nabi Muhammad? Karena Pak Ustadz tidak percaya dengan Yahudi. Kalau tidak percaya dengan Yahudi, berarti Nabi Musa itu Yahudi. Berarti beda Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, Allahnya. Oh, kalau beda ya udah selesai. Selesai itu Ustadz. Jelas. Kalau Pak Ustadz bilang, ya udah tanya aja Yahudi. Berarti Billy Yahudi jangan naik lagi ke live kamu, karena Allahnya kamu dengan Billy Yahudi beda. Kalian berdua kan sering join kan satu live. Berarti beda. Ngapain lagi kalian satu live? Oh, wong Allah kalian beda kok. Ngapain? Makanya saya bilang, saya tantang kalau kalian berani, Pak Ustadz berani. Billy Yahudi, ya, Pak Ustadz dengan saya, kita tiga. Diskusi 3 arah. Tentang ini, berani nggak? Clear itu teman, clear. Itu kalian berdua pasti bingung-bingung dengan saya. Ya, sama-sama bingung di situ. Ya. Kemudian bicara tentang, oh itu kan bicara dengan Thomas dan lain-lain. Pak Ustadz, juru selamat itu kekal. Juru selamat itu kekal. Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Malaikat memberitahukan kabar gembira kepada Maria, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, juru selamat di kota Daud. Juru selamat itu tidak bersifat zaman. Tapi juru selamat itu kekal karena Allah itu kekal. Juru selamat itu kekal karena Allah itu kekal. Kalau juru selamat hanya bersifat zaman, hanya Thomas saja, berarti juru selamat Allah tidak kekal. Karena Allah itu kekal, jadi juru selamat itu pasti kekal. Yesus Kristus datang, dia kekal untuk seluruh dunia. Ya. Matius pasal 28 jelas. Dia bilang apa?
Ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Selesai. Juru selamat kekal. Itu that simple. Yang penting kacamata hitam. Pakai kacamata. Biasanya kan Pak Ustadz Yusufei kan pakai kacamata kalau debat, Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz Yusufei pakai kacamata. Ya, biar kita buat apa? That simple, intinya kacamata gitu ya. Kalau Pak Ustadz tanya, Bang RK, kau ini mabuk apa? Udah berapa botol kau minum? 10 botol saya minum gas. Tuak 10 botol juga gas. Ya, silakan kembali Pak Ustadz. Aduh, ya. Gini ya teman-teman. Rupanya tidak bisa membuktikan Yesus menyelamatkan untuk Kristen. Katanya ya, keselamatan itu kekal. Ya terserah kamu mau kekal mau kagak. Tapi ada nggak untuk Kristen yang diucapkan Yesus? Jadikanlah segala bangsa murid, semua bangsa murid. Semua bangsa murid, paham gak kau? Bahasa Indonesia belajar kan gitu. Semua bangsa muridku, bukan semua bangsa penyembahku. Karena di muka bumi ini nggak ada ya seorang murid menyembah guru, nggak ada. Kau penyembah Yesus, kau bukan murid Yesus. Guru nggak ada, muridnya menyembah Yesus nggak ada. Kan kayak gitu. Kau penyembah, kalau muridnya pengikut. Kau tidak bisa juga buktikan Thomas itu Kristen gitu loh. Lalu ngalor ngidul kesana kemari ngomongnya. Aduh. Yang saya minta itu mana jaminan? Kayak Nabi Muhammad nih ya, spesifik kali gitu ya. Nabi Muhammad nih spesifik kali gitu. Ya, seluruh umatku akan masuk surga. Itu kata Nabi Muhammad. Seluruh umatku akan masuk surga. Oke? Siapa yang dimaksud? Umat Islam. Ada nggak Yesus mengatakan seluruh Kristen masuk surga? Dah pendek kali tuh ya kalimatnya. Adakah kayak gitu? Seluruh Kristen masuk surga? Atau kayak Yesus berkata, aku menjamin Kristen masuk surga? Atau menjamin Katolik masuk surga? Bukan yang lain kekekalan atau yang lain, enggak. Atau bangsa murid yang ditanya, enggak. Yang saya tanyakan Kristen, bukan muridnya, ya, bukan pula tentang masalah kekekalan keselamatan itu, bukan. Yang kutanya tuh jaminan Yesus untuk Kristen, bukan untuk bangsa murid. Muridnya berbangsa Yahudi semua. Nggak ada seperti kau Bani Asia gitu. Yesus tuh ya tuh baca, makanya baca Matius 15 nomor 24, dia hanya untuk Israel. Terus tadi ya kita di dalam surga ya, dalam surga. RK, no problem kalau masalah di surga. Nih, apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan sorga. Ini perempuan Kristen jadi pesundal aja semua ya. Biar masuk lebih duluan pesundal Kristen ya, wanita Kristen yang pesundal daripada RK masuk surganya gitu loh. Karena para pesundal ini ya akan masuk surga mendahului dalam kerajaan Allah, kan kayak gitu. Nah, jadi RK ya suruh ya istrimu jadi pesundal nanti. Biar dia duluan masuk surga gitu. Entah ngapain juga pesundal di surga. Buat apa pesundal? Saya lebih memilih bidadari dijadikan istri daripada saya disuguhi pesundal dalamnya. Ayo, siapa yang mau pilih pesundal? Pilih bidadari kah? Atau pilih pesundal kah? Hah? Aduh. Saya lebih baik pilih bidadari, bisa dijadikan istri daripada pesundal-pesundal isinya. Dan janji Yesus 100 istri.
Ayo. Makanya aku bilang RK, seharusnya kau pertanyakan kitabmu dulu. Ngapain kau tanya-tanya isi surga Islam, sedangkan isi dari surgamu aja bobrok gitu loh. Kacau. Keadaannya kacau, PLN-nya mati, hidup kayak roh, banyak pesundalnya, ada perang naga. Yesusnya kagak bisa memasukkan ke surga. Alih-alih Yesus menjamin kamu masuk surga, Yesus ya alih-alih menjamin kamu Katolik ya untuk selamat, sedangkan Yesusnya aja kagak selamat di tangan tentara Romawi. Ini pakai akal gitu ya. Gimana dia mau menyelamatkan orang lain kalau dia sendiri aja ya tidak selamat dengan tentara Romawi? Gitu ya. Baik, Pikirin Ustaz tuh. Gases. Teman-teman, tap-tap layarnya teman-teman ya. Tembuskan 1M teman-teman. Gas Pak Ustadz. Baik. Jadi bicara tentang pernikahan di surga Pak Ustadz. Kata nikah ini bukan istilah nikah ewe-ewe. Maaf, mulut saya kayak gitu. Dalam kekristenan ada bicara tentang nikah, pernikahan. Itu pernikahan rohani, bukan nikah ewe-ewe. Itu beda. Ya, jadi pesundal ada nikah ewe-ewe. Enggak, bukan gitu. Jadi otak itu jangan otak selangkangan atau otak jahiliyah. Ketika bilang ada pernikahan di surga, pesundal masuk surga, bukan ewe-ewe di surga, bukan. Coba bersihkan otaknya itu dari ewe-ewe itu, berhenti. Suruh orang jadi persundal itu otak ewe-ewe. Maaf ya. Stop lah. Ya berpikiran seperti itu tuh stop. Ya. Ya itu pikiran-pikiran jahiliyah. Artinya pernikahan rohani ya. Kalau pernikahan jasmani apa yang dipersatukan Allah jangan bisa diceraikan. Ya itu di hadapan sakramen yang maha kudus. Tetapi kalau pernikahan di surga dan pengantinnya itu adalah Kristus, artinya ikatan rohani yang kekal yang tidak bisa dipisahkan. Artinya bukan bicara secara di dunia. Itu beda. Yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan. Ketika kita sudah bersama dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Artinya kekal. Bukan berarti nikah yang gitu-gitu, bukan. Maaf, saya harus keluarkan bahasa seperti itu. Karena dengan Pak Ustadz memang harus keluarkan bahasa seperti itu. Maaf. Memang harus kayak gitu. Karena kalau saya pakai bahasa santun, nggak ngerti. Jadi mereka ini harus vulgar. Kayak kemarin kan naik ke live saya, nggak bisa debat, akhirnya buka celana di sini, tunjukkan titik-titiknya. Ya kan? Jadi memang harus kayak gitu, harus vulgar dengan mereka. Harus vulgar baru mengerti. Ya. Maaf teman-teman ya, jangan marah. Nah, kemudian Pak Ustadz. Nih, perhatikan Pak Ustadz ya. Sahih Bukhari 4471. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa Al-Qatan ya, telah menceritakan kepada kami Abu Sufyan ya, terus ya secara makhluk. Namun Abu Sufyan mendapatkan hadis ini kebanyakan bersifat makuf. Ya, dikatakannya kepada mereka kepada neraka jahanam, apakah surga sudah penuh? Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah Ta'ala meletakkan kakinya di atasnya. Kemudian neraka berkata, cukup. Kaki Allah di neraka, Ustadz. Benar gak? Apakah kaki Allah di neraka? Lalu neraka mengatakan cukup. Nah ini coba Pak Ustadz. Kemudian kita bisa buka juga Pak Ustadz. Di Maryam 71 kan. Harus melewati Sirat. Kemarin saya diskusi tuh sama orang ya pemuda Islam ya. Dia nonton di bawah nih. Saya tanya kepada dia. Saya bilang, bro, apakah kalian harus masuk neraka dulu? Dia bilang, iya harus di laundry dulu katanya. Saya kaget. Benar gak? Iya harus di laundry dulu katanya.
Wah, saya agak langsung bingung. Wah, ini udah apakah bisa tertolong lagi atau enggak? Ini bisa tertolong atau enggak, saya bilang. Ya, wah ini berat ini Pak Ustadz, berat ini, berat. Ya. Bisa tertolong atau sonde bisa tertolong lah ini, beta juga bingung teman. Ya. Nah, kemudian Pak Ustadz ya, Matius 16 ayat 18. Dan engkau Petrus di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus mendirikan wadah yang namanya gereja dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, artinya orang Katolik tidak masuk neraka. Orang Kristen tidak masuk neraka. Karena Tuhan Yesus sudah janji, di atas batu karang aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Tidak akan. Ya, itu jelas, janji Tuhan jelas. Dan sampai detik ini Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman. Kembali maka saya bilang, buktinya apa? Kalender yang kau pakai itu kalender orang Kristen, kalender Masehi, bukan kalender teropong. Takkan Pak Ustadz, ini berapa menit lagi kita Pak Ustadz debat ini Pak Ustadz ya? Iya, boleh Pak Ustadz 2 bisa- putaran aja lagi. Oke, silakan. Ini aku tanggapi, habis itu kamu 10 menit, oke? Habis itu aku closing. Kan saya Pak Ustadz duluan, berarti saya yang closing. Yang membuka, dia yang menutup. Udah dibilang. Oh, Kocak. boleh lah. Boleh lah. Sorry, soalnya 10 botol saya minum Pak Ustadz ya, jadi aku... Pak Ustadz minum nggak Pak Ustadz? Minum tuak nggak? Hah? Tuak. Kerjaan setan itu. Silakan Ustadz. Tanggapi Pak Ustadz. Tanggapi canda ya, silakan. Oke. Teman-teman, kayaknya nggak ada jawabannya. Pusing saya udah teman-teman. Makanya habis ini saya suruh aja dia 10 menit ngomong sepuasnya gitu. Baru saya closing gitu. Udah kayak gitu aja. Sampai ke hadis tadi bacanya kaki Allah di neraka. Coba kau lihat ini dulu ya. Lihat Talmud Yahudi dulu kita ya kawan-kawan. RK, kata Talmud Yahudi di Gitin 57a, Yesus itu ada dalam neraka, direbus dengan tinja atau kotoran tuh. Yesus tuh ada dalam neraka, direbus dalam tinja yang panas. Paham? Macam mana RK? Yesus aja masuk neraka menurut Yahudi. Makanya saya bilang lebih baik kau pikirkan dulu ya tentang masalah Tuhan kau gitu sebelum mempertanyakan Islam. Karena apa yang kau pertanyakan dalam Islam itu ya lebih duluan ada di Kristen. Menurut Yahudi aja di Gitin 57a Talmud, Yesus itu masuk neraka, direbus dengan tinja. Oke. Ya teman-teman tuh dalilnya ya saya kasih dah. Menjawab kaki Allah ada di neraka. Kan cuma kakinya, nggak semua. Kalau Yesusnya dalam neraka, seluruhnya ya di dalam tinja pula. Macam mana? Gitu ya. Dari tadi cengar-cengir aja saya dengar RK. Nggak ada isinya semuanya gitu loh. Di mana ya Yesus menjamin Kristen masuk surga? Nggak ada juga gitu rupanya. Thomas pun bukan Kristen dan sudah dikatakan dia untuk Israel saja. Coba ya kita buka ke Matius 10 nomor 5 sampai 6. Di situ Yesus melarang murid-muridnya, melarang utusannya itu untuk mengajarkan ajarannya keluar Bani Israel. Apalagi ke Kristen, jauh gitu. Jauh banget teman-teman, nggak ada gitu, nggak ada sama sekali. Jadi ya di sini ya, alhamdulillah ya teman-teman semuanya, kena saya kena report. Bagus, si live-nya kena report. Ada. Ya teman-teman, kena report pula, live saya ulang lagi.
Mungkin nggak gara-gara tadi ya. Ya, nih RK, aku nih kayak gimana ya, bingung jadinya. Habis ini ya terserah kau lah 10 menit ya, nggak apa-apa udah. Saya heran aja, apakah tidak layak aku bahas Yesus di TikTok sehingga TikTok ini membenci aku selalu kena pelanggaran kalau bahas Yesus gitu. Apakah Bible kamu nggak layak? Atau ya Talmud Yahudi nggak layak? Masa dipublikasi di TikTok aja dibacakan pelanggaran gitu? Janganlah main report-report juga ya. Ada teman-teman semuanya, nanti habis sesi ini ya teman-teman, ya dengarkan aja RK dulu 10 menit. Habis itu kita closing dan kita akan terungkap dulu baru lab ulang gitu ya. Tapi cuma satu tadi, aku mau tanya samamu dan ku harap kau bisa jawab. Itu sejak kapan ada nikah di Katolik tuh kapan gitu? Kau ngambil kata nikah itu dari bahasa mana? Aku mau tahu. Ya, setahuku nggak ada nikah itu di Kristen dan di Katolik nggak ada. Yang ada itu kawin. Kata kau nikah tadi. Nikah itu kau ngambil dari mana bahasanya ya? Setahuku nggak ada di Katolik maupun di Kristen. Kau bilang kan nikah rohani tadi. Kemarin muncul pemerintah rohani, hari ini kau bilang nikah rohani. Udah, kosakatanya dulu ya kita kaji. Apa itu nikah? Dari kosakata mana gitu? Setahuku nggak ada dalam Kristen atau Katolik nikah itu. Yang ada itu hanya kawin. Kawin dengan nikah beda. Mumet kan kau? Sembarangan ngomong sih samaku. Ya, coba kau jabarkan. Nikah itu kau ambil dari bahasa mana? Oke, ya. Di mana di dalam Kristen atau kitab kamu ada kosakata nikah gitu. Oh, heran saya teman-teman. Ya. Semoga aja nih 10 menit dia bisa menjelaskan ya tentang hal itu. Terima kasih. Ini saya tanggapi, saya closing, terus Pak Ustadz closing gitu. Ini kan saya tanggapin. Terus saya closing, terus Pak Ustadz closing. Gitu toh? Pak Ustadz closing 5 menit gitu toh? Sama. Saya kan tanggapin. Terus saya closing. Nanti Pak Ustadz closing 5 menit. Begitu toh? Oke, siap. Berarti saya 10 menit Pak Ustadz 5 menit toh? 5 menit menanggapi tadi, 5 menit closing, nggak nyeberang. Iya, saya nggak nyebrang, tenang aja. Saya orangnya fair kok. Oke, pencet Pak Ustadz. Oke, jadi ketika Pak Ustadz menyampaikan tentang Yesus di neraka, ya, mungkin Yesus Barabas kali. Soalnya di dalam Alkitab yang tidak disalibkan itu seorang penjahat, seorang penyamun. Jadi ada 2 Yesus nih. Yesus yang disalib dan Yesus yang tidak disalib. Nah, yang tidak disalib ini banyak juga yang diimani oleh masyarakat Romawi pada saat Yerusalem, pada saat Israel. Memang seorang penyamun. Ya. Kemungkinan yang di neraka itu adalah Yesus Barabas. Yang tidak disalibkan. Kalau Yesus yang disalibkan itu bangkit dari antara orang mati. Jadi yang tidak disalibkan itu adalah Yesus juga, tetapi Yesus Barabas yang tidak disalibkan. Mungkin itu yang di neraka. Mungkin, praduga. Ya, praduga. Ya, kalaupun saya tuduh Yesus Barabas di neraka, ya betul. Mungkin dugaan itu betul. Karena apa? Bisa betul, bisa tidak, Pak Ustadz. Kenapa saya bilang bisa betul, bisa tidak? Karena Gitin yang Pak Ustadz bawakan itu di abad ke-5. Ya. Talmud Gitin yang Pak Ustadz bawakan itu di abad ke-5. Nah, pertanyaannya, Rabi Yahudi yang mengatakan Yesus di neraka itu, Yesus Barabas yang di neraka itu, Yesus Kristus ya. Yesus Barabas yang di neraka itu, coba tanya ke Rabi Yahudi, coba tanya dia. Ya.
ketika kau menuliskan Yesus Barabas yang di neraka itu dia sudah, ya, yang menuliskan rabi-rabi Yahudi yang menuliskan itu dia melihat nggak kalau Yesus Barabas di neraka? Soalnya dia baru muncul di abad ke-5, abad ke-6 muncullah Islam. Hidupnya 500 tahun jauh daripada Yesus Kristus. Itu sejarahnya, Ustadz. Gitin itu di abad ke-5, Ustadz. Bukan di abad ke-6. Itu di abad ke-5. Sama-sama tipis-tipis lah dengan Islam pada saat itu mau muncul juga kan. Tetapi Pak Ustadz, saya ingin lakukan sebuah gempuran yang hebat. Gempurannya apa? Ya, Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Ya, sejarah gereja mencatat ketika Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, Lazarus mengikut Yesus. Kenapa? Ketika Lazarus mengalami kematian pada saat itu Pak Ustadz, dia menyaksikan siksa neraka luar biasa. Luar biasa. Sehingga ketika dia dibangkitkan oleh Yesus Kristus, dia ikut Yesus. Dia bilang, ikut Yesus, saya pasti selamat. Saya tidak mungkin merasakan siksa neraka seperti yang saya lihat saat saya mengalami kematian. Makanya Santo Lazarus itu dia mengikut Yesus. Kenapa? Dia takut masuk neraka. Ada bukti, ada saksi. Lazarus ketika sesudah dibangkitkan Yesus, dia ikut Yesus. 3 hari dia mengalami kematian. Tetapi apa? Setelah dia dibangkitkan sama Yesus, dia ikut Yesus. Dan untuk kalian semua, ikutlah Yesus. Karena banyak orang yang dibangkitkan sama Yesus dan hidup lagi. Dan ketika mereka dihidupkan sama Yesus, kau tahu apa? Mereka ikut Yesus. Karena apa? Mereka takut masuk neraka. Mereka melihat apa yang siksa neraka yang begitu luar biasa. Ketika mengalami kematian. Makanya ketika mereka bangkit, mereka ikut Yesus. Saya mengajak kalian semua. Jangan mau kalian disiksa di neraka. Kenapa? Saya belum tanya. Apakah Nabi Muhammad sudah di surga? Kalian harus melewati alam barza. Kalian harus melewati alam kubur. Nabi Muhammad di alam kubur atau alam barza. Tapi Yesus sudah di surga. Yesus sudah di surga. Saya mengikuti orang yang sudah di surga, bukan masih di alam kubur. Maka dia bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun sudah mati. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah air kehidupan. Akulah yang memberikan kehidupan kekal kepada kamu. Ikutlah aku, kamu selamat. Oke, tambah lagi 5 menit. Kita dengar dulu ya teman-teman. Ya ini kan prosedur. Tambah 5 menit kan prosedur. Kalau tadi saya di awal, pasti Pak Ustadz yang tambah 5 menit. 10 menit jadinya. Ini kan prosedur, lumrah. Oh. Silakan Ustadz. Saya enggak melencengnya. Saya KKR sedikit dulu ya. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ikutlah Yesus Kristus karena di situ ada jalan kebenaran dan hidup. Ikutlah Yesus Kristus karena di situ ada kepastian. Ya. Jangan ikut sesuatu yang tidak pasti. Ikutlah Yesus yang pasti karena Yesus berkata, ya, sebab di mana aku berada, di situ kamu berada. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu di mana Yesus Kristus? Yesus sudah terangkat ke surga. Yesus yang kau lihat terangkat ke surga ini akan datang dengan cara yang sama seperti yang kau lihat dia pergi ke surga. Jadi Yesus di mana? Surga. Sebab di atas kolong langit maupun di bawah bumi tidak ada nama yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dari nama Yesus Kristus. Luar biasa. Ikutlah Yesus Kristus. Ya, saya sudah katakan, ikut Yesus. Ada kepastian, ada kebangkitan dan hidup. Ya, jangan pernah kalian tinggalkan Yesus gara-gara ikut nona Jawa. Gara-gara ikut nona Bugis. Baru tiba-tiba bosong itu kasih tinggal bosong punya Tuhan gara-gara tarampuan, kawin silang dan lain-lain. Kau ketemu saya, kau punya pipi itu saya tampar bola balik. Saya kasih tahu memang, jangan sampai itu ya. Yang merantau-merantau, yang kuliah-kuliah, anak kuliah itu jangan coba.
Nah, stop ya, stop ya. Ya, ya kalau kau ikut Nona Bugis, tapi kalau Nona Bugis mau masuk jadi Kristen, pengikut Kristus, jangan kau paksa. Ya, kau ini dia, kau rangkul dia. Tapi kalau diajak, bilang aja, seperti kata Al-Quran, lakum dinukum waliyadi. Nah, ketika diajak kau ikut agamamu, tinggalkan imanmu, bilang aja, lakum dinukum waliyadi. Biarkan kamu dengan agamaku, aku dengan agamaku. Ya, hubungan kita sampai di sini saja. Ya, tidak bisa dilanjutkan. Tetapi kalau kau mencintai saya, mengasihi saya, ya bolehlah kita berceramah, kita boleh drama, kita boleh baku sikat, kita boleh baku cinta, baku kasih, buka apa gas. Jangan sampai ada lagu yang bilang begini. Yang lagu apa? Lagu cinta beda agama itu. Walaupun kakak nona itu Islam, walaupun kakak itu Kristen, ya sudah apa? Kita cinta beda agama. Habis ini saya kasih nyanyi buat kalian semua ya, bosong semua saya kasih nyanyi. Jangan seperti itu. Nanti kalian jadi drama Cina, satu jadi CEO yang menyamar. Satunya jadi ini ya, tapi intinya satu hal teman-teman ya, ikutlah Yesus Kristus. Ikut Yesus tidak gampang, ikut Yesus pasti ada pikul salib. Ya, ketika bilang, oh saya ingin murtad, saya ingin menjadi pengikut Yesus. Ya, saya ingin menjadi pengikut Yesus, bilang aja. Ya, kau siap pikul salib, kau siap menderita. Kenapa? Jadi Kristen itu tidak mudah. Kristen tidak dijanjikan ketika kau ini seperti kata Pak Ustaz, ya, tidak dijanjikan apa. Ikut Yesus siap pikul salib, siap menderita. Karena apa? Disitulah iman sejati kita. Ya, kepastian kita ketika menderita mengikut Yesus, itulah kepastian pengikut Kristus. Ketika kamu mengalami penderitaan mengikut Yesus, bersyukur dan berbahagialah. Karena apa? Kamu menggenapi apa yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ketika mengikut Yesus, kau ingin enak-enak saja, ya tidak mungkin guys. Tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Ya ini diskusi yang cukup menarik. Saya harap Pak Ustadz tidak kapok diskusi dengan saya Pak Ustadz ya. Ya tahun lalu Pak Ustadz sampai 1 tahun tidak diskusi dengan saya harap janganlah Pak Ustadz ya. Kita berdua begini-begini saja, dekat tidak, jauh tidak, ya Pak Ustadz ya. Janganlah masukin ke hati, kita ini cuma diskusi Pak Ustadz ya. Ya Pak Ustadz jangan bengong gitulah Pak Ustadz, saya jadi nggak enak. Saya jadi nggak enak Pak Ustadz ya, maaf ya Pak Ustadz ya. Ya untuk teman-teman Islam juga minta maaf ya kalau salah-salah kata, ini cuma diskusi. Kalau teman-teman Islam habis ini rasa tidak puas dengan diskusi ini, silakan ke sini dan tanya, RK kamu gini, mau maki-maki saya, mau ludahin saya juga nggak apa-apa, saya terima. Maaf ya Pak Ustadz ya, silakan Pak Ustadz. Oke ya teman-teman, udah 10 menit ya, silakan Anda menilai sendiri ya teman-teman semuanya. Saya hanya memberikan closing statement ya untuk perpisahan dengan RK kali ini di closingnya. Teman-teman semuanya, di dalam agama Islam ya itu sudah pasti keselamatannya ya, sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya. Sangat banyak bertaburan ayatnya di dalam Al-Qur'an. Terus tadi menanggapi ya tentang masalah akulah jalan kebenaran dan hidup katanya. Saya kan udah sering berikan dalilnya untuk teman-teman semuanya. Nabi Muhammad SAW adalah jalan. Di mana dia jalan? Mari kita membuka Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu mencintai Allah, ingin sampai kepada Allah, maka ikutilah sunnahku. Yang dimaksud adalah jalan Nabi Muhammad SAW. Terus ya di dalam Quran surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan inilah jalanku yang lurus,
maka ikutilah jalannya. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad itu adalah jalan, dan Nabi Muhammad juga kebenaran. Di mana ayatnya, teman-teman? Anda bisa ke Quran surah Muhammad ayat 2. Ya, nuzila ala Muhammadi wa huwal haqqu mir rabbihim. Di situ dikatakannya apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan. Atau ke dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119 yang berbunyi inna arsalnaka bil haq, sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad dengan kebenaran. Jadi Nabi Muhammad itu selain jalan, dia juga kebenaran. Dan Nabi Muhammad juga menjamin hidup yang kekal, yaitu sorga. Ya, di mana dalilnya? Bukan Quran, hadis ya, riwayat Bukhari. Kalaunya Nabi itu pasti di hadis nomor 7208. Dikatakan di situ kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam, semua umatku akan masuk surga. Dan Nabi Muhammad SAW yang pertama kali akan membuka pintu surga. Mari kita ikuti pemegang kunci surga dan yang menciptakan surga, bukan yang nebeng dari surga, ya. Gitu. Ngapain kita mengikuti nebeng dari surga? Yang kita ikuti itu pencipta surganya dan pemegang kunci surganya, bukan yang nebeng di surga. Ya, jadi gitu. Kayak teman-teman semuanya itu sudah dalilnya ya. Dalil Nabi Muhammad itu adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Tidak akan sampai kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Tuh ya, pasti udah. Makanya kan orang-orang kafir ya di dalam neraka jahanam, dianggap Nabi yang disampaikan Nabi Muhammad itu apa, hanyalah bualan belaka, dongeng katanya kan kayak gitu. Maka Allah menjawabnya, Nabi Muhammad itu ya tidak gila. Nabi Muhammad membacakan Al-Quran dituduh gila. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Al-Quran, maka innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dan ya orang-orang musyrik akan kekal di dalam neraka jahanam. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Bentuk kekafiran mereka seperti apa, teman-teman? Kenapa orang kafir ini di dalam neraka nantinya? Salah satu kekafirannya kepada Allah dapat kita lihat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73. Apa bunyinya? Laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasah. Yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Itu kekal di neraka semua orangnya, ya. Itulah Al-Quran kita ya berbicara, teman-teman semuanya. Ya, maha suci Allah, ya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim, ya teman-teman. Itulah yang dapat saya sampaikan di closing statement ini. Maka sekali lagi bonus nih 1 ayat untuk Anda semuanya. Dan pegang sampai akhir hayat Anda, pegang gitu ya ayat ini. Apa itu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Oke, thank you ya. Thank you ya. Nanti kita aku pamit dulu. Saya kontak ya kalau saya udah cek tiket, saya bisa ke Jakarta, kita dua bertemu di Jakarta ya Ustadz ya. Oke, nanti silakan di WA ya. Oke, siap Ustadz. Soalnya saya kapal di sini kan 2 minggu sekali. Oke, Ustadz. Tong kosong semua. Ogah lagi saya debat sama RK dah. Kok kosong? Nggak ada pepesan kosong semua.